Halo adik-adik, selamat pagi. Iya, semua sukacita hari ini, semangat hari ini ya. Iya, sekarang kita akan sekolah minggu. Kalian akan memuji Tuhan, kalian akan mendengarkan firman Tuhan, kalian akan memberikan persembahan juga. Nah, sukacita selalu kan? Coba kalau sukacita yuk. Iya, mukanya seperti ini ya. Jangan cembetut. Iya, kan dengan sudah bangun, dikasih kesehatan, sudah makan, sudah mandi. Ya, sekarang tiba waktunya kita akan sekolah minggu. Yuk kita awali sekolah minggu hari ini adik-adik. Kita akan menyanyikan Jalan Serta Yesus 2 kali ya, biar semangat. Yuk. Setiap hari kita harus jalan bersama Yesus, baik dalam adik-adik suka maupun dalam duka. Yuk, kita akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan sudah membangunkan kami, memberikan kesegaran kepada kami, memberikan sukacita Tuhan yang senantiasa di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, jika sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan, mau memuji Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami, ibadah kami hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terpujilah Allahku hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Yo adik-adik, masih semangat ya, sukacita selalu, semangat selalu di dalam Tuhan. Kita akan angkat pujian, Yesus itulah satu-satunya. Ya, bisa kan? Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, di dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti mengalami yang namanya mungkin bosan, mungkin males. Tapi mulai hari ini kalian harus mulai rajin. Kalian senantiasa bersemangat di dalam kehidupan kalian sehari-hari.
Misalnya kita berbagi dengan adik kita, dengan orang tua kita ya. Oke adik-adik, sekarang kita akan menyanyi lagi ya. Masih semangat kan? Yuk kita akan menyanyikan lagu Aku Berubah. Bisa semua kan? Yuk kita akan nyanyi bareng-bareng ya. Ya, Tuhan akan menolong kita ya, dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan akan mengubah kehidupan kita satu persatu. Nah, dari sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik harus dipersiapkan nih Alkitabnya. Terus kita akan mendengarkan nih, kupingnya kita buka dengan lebar-lebar. Kemudian hati kita siapkan untuk Tuhan ya. Yuk kita akan menyanyikan pujian baca kitab suci. Bisa ya? Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, persiapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami boleh siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan Memasni yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini Engkau izinkan kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
เธอพรชัยอยู่ไหนน่ะ มันมาทำเวรนี่หรือแล้วครับครู หมายความว่าไง มึงเคยบอกครูเขาทำไมแม่ มาแววที่พรชัยไม่อยู่อ่ะ เพราะว่ามันอ่ะไปช่วยแม่มันทำงาน กลับไปทำงานบ้าน ว่าด้วยกับแม่เราจะได้กลับบ้านพร้อมกันไง แม่ปวดอีกแล้วเหรอ เมื่อปีที่แล้วอ่ะ แม่มันอ่ะถูกรถชน Nah, adik-adik, tadi kan sudah menonton film yang cerita pendek tadi ya. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik lihat dari film tadi? Ya, itu ceritanya tentang seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada mamahnya. Ya, tadi mamanya bekerja penyapu jalanan. Lalu gurunya disuruh anak muridnya menggambar. Nah, anak ini si Poncain ini namanya Poncain ya. Dia menggambar hero superstar. Tapi dia terinspirasi oleh apa? Oleh pekerjaan mamahnya. Adik-adik, kalau teman-temannya, wah ini seperti dragon, ini seperti ini gambarnya ya, film-film kartun. Tapi kalau dia tidak gitu ya. Nah, waktu dia pulang sekolah juga dia cepet-cepet, ketika bel berbunyi, cepet-cepet dia pulang ke sekolah. Karena apa dalam pikiran dia? Bahwa dia harus membantu mamahnya bekerja sebagai penyapu jalanan. Dia lari, adik-adik tadi kan, kalau ada di filmnya tadi, dia lari sekecil-kecil, secepat-cepatnya gitu. Tapi ketika di jalan dia lihat, oh ada sampah. Nah, dia ambil, dia pungut dulu sampahnya, dibuang ke tempat sampah. Berarti dia adalah anak yang peduli lingkungan supaya tidak sembarangan membuang sampahnya. Terus dia terus kejar, setelah dia ketemu mamanya dia teriak, "Mama!" gitu ya. "Mama, bisa aku bantu?" kata mamanya. "Oh, kamu pulang aja ke rumah." "Enggak, Mama, aku mau bantu Mama." Nah, dia bantu mamanya. Dia bilang, "Mama, biar aku yang mengerjakan ini." Dia menyapu jalanan, dia sapu jalanan itu. Nah, adik-adik tahu nggak? Lalu dia bilang, "Mama, bagaimana dengan lukanya?" Karena mamanya setahun yang lalu mamanya kena kecelakaan, jadi mamanya ada luka di kakinya. Sudah diobatin belum? Dia lihat bagaimana sikap si Poncain itu melihat luka mamahnya. Nah, itu kalau Tante masih tanya, itu perbuatan apa adik-adik? Ya, itu perbuatan yang baik ya. Nah, waktu di dalam kelas tadi juga ada tuh seorang anak ditanya sama gurunya gitu, "Di mana, siapa yang tahu Poncain berada di mana?" Oh, nah anak itu lagi mikir jawab apa ya gitu. Tiba-tiba ada teman perempuannya, wah gitu ya, nampar temannya lagi sedang berpikir ya. "Kamu dengar nggak apa kata guru kita?" gitu ya. Ditampar mukanya. Nah, kalau seperti itu perbuatan apa? Ya, itu perbuatan yang tidak baik. Nah, hari ini, minggu ini kita akan mempelajari tentang karya Roh Kudus. Nah, semuanya sudah ada Alkitab di depan. Oke, kalau sudah ada Alkitab di depannya, kita akan membuka kitab
Yohanes 16 ayat 4b sampai 15 ya. Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Demikian bunyinya. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Adik-adik, kalau kita baca tadi, ayat yang sudah kita baca tadi ya, karya Roh Kudus itu ya adik-adik ya. Nah, sebelum itu kan yang minggu lalu yaitu hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus ya. Lalu ada pengucapan syukur, ada persembahan syukur tahunan adik-adik ya. Nah, pada waktu itu juga Tuhan Yesus sudah naik ke surga ya. Lalu mereka, apa yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus meninggalkan mereka? Ya, pasti sedih, kacau ya, kecewa, galau, itu yang dirasakan murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan kita itu tidak meninggalkan begitu saja adik-adik. Nah, kata-kata Tuhan, kamu gak usah khawatir, gak usah takut, Roh Kudus akan kukirim kepada murid-murid aku semuanya, kepada kalian semuanya. Jadi gak usah takut, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendirian, tetapi Tuhan Yesus memberikan Roh penghibur, Roh kebenaran, ya, Roh yang membimbing kita. Nah, apa pekerjaan Roh Kudus? Nah, pekerjaan Roh Kudus itu adik-adik ya, ada 3 tuh pekerjaan Roh Kudus. Yaitu 1, kehadiran Roh Kudus akan mengisyafkan dunia akan dosa. Yaitu ayat 8-11 yang tadi kita baca. Kedua, mengajarkan tentang kebenaran. Ayat 12 sampai ayat 13 ya. Lalu yang ketiga, memuliakan nama Allah. Ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Mengapa sih itu perbuatan apa? Kenapa sih itu Roh Kudus itu diberikan kepada kita gitu ya? Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kita sebagai manusia yang berdosa, manusia yang harus diinsafi akan dosa-dosanya. Nah, Roh itu yang menginsafkan kita ya, dan Roh itu yang memberikan kebenaran kepada kita. Lalu adik-adik suka merasakan nggak ada perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik atau jahat? Di dalam diri kita ini nih ada seperti perasaan merasakan ada 2 hal yang tarik menarik. Ada yang gini, suka begini nggak? Misalnya ada sesuatu nih, ada lagi sedang ujian nih. Aduh, nyontek atau enggak ya, nyontek atau tidak ya. Di sini kedengeran nih, ya, kedengeran di sini. Jangan menyontek. Nyontek aja gitu kan ya. Nah, itu dah 2 hal, baik, oh tidak baik, jahat, itu 2 perbuatan yang tarik menarik di dalam hati kita. Itu sebabnya makanya Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus yang akan membimbing kita ke dalam perkataan, perbuatan yang baik ya adik-adik ya. Mengapa Tuhan mengutus Roh Kudus? Ya itu tadi yang diulang lagi tuh, mengisapkan diri kita dari dosa.
Lalu Roh Kudus juga disebut sebagai apa? Roh kebenaran. Nah, apa yang dilihat ketika anak-anak Tuhan memiliki Roh Kudus? Nah, tadi tuh seperti anak yang tadi tuh, dia patuh, taat kepada mamahnya, berbakti kepada mamahnya, ya. Dia taat juga kepada gurunya, ya. Dia melakukan hal yang baik, ya adik-adik ya. Tetapi kalau kita tidak punya Roh Kudus, gimana hidupnya? Yaitu maunya hidupnya tidak yang benar, perkataannya bisa kasar, perbuatannya tidak baik, ya adik-adik ya. Kalau seperti itu Tuhan juga akan sedih. Nah, Tuhan, kita juga tidak memuliakan nama Tuhan, ya. Karena apa? Dalam hidup kita harus berbuat yang benar, adik-adik ya. Itu yang paling penting dalam cerita hari Minggu ini adalah karya Roh Kudus yang memberikan kita menjadi anak yang baik, ya adik-adik ya. Membentuk diri kita dengan Roh Kudus itu, kita membentuk diri kita menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang berbuat baik, yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Kita masih mau tanya, apakah adik-adik mau seperti yang Tuhan mau? Tuhan mau membentuk adik-adik menjadi yang baik, menjadi anak yang baik? Ya, kita belajar, yaitu proses, sedikit demi sedikit dikikis nih ketidakbaikan kita, perbuatan-perbuatan yang baik dikikis dengan apa? Dengan mendengarkan firman Tuhan, ya. Lalu banyak berdoa, ya adik-adik ya, mengingat akan kebenaran Roh Kudus itu. Nah, sebelum mengakhiri cerita ini, Tante Masti mau tanya nih, kalau misalnya adik-adik di jalan nih menemukan uang, apa yang adik-adik lakukan? Ayo, apakah uang itu diambil lalu disimpan? Ini nanti buat nanti, ini aja buat yang beli makanan atau beli apa? Boleh seperti itu? Ya, uang itu harus kita kembalikan kepada pemiliknya. Lalu ketika ulangan, apakah kita harus mencontek pekerjaan teman kita? Tidak, kita harus mengerjakan sendiri. Untuk itu kita harus belajar, ya, supaya kita siap dalam menghadapi ujian. Lalu yang ketiga, ketika orang tua menyuruh kalian, misalnya, ayo sekarang kalian harus belajar, kalian bagaimana? Apakah membantah, ya, menolak apa yang dikatakan orang tua? Yang baik kalau roh kebenaran itu ada, roh yang memimpin kita itu ada dan benar-benar diperlakukan sama kita, pasti kita bilang, iya mama, aku mau belajar. Itu yang harus kita pelajari, harus kita terus pahami, dan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Tuhan memberkati kalian semuanya. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Api Roh Kudus Bakar Hatiku. Adik-adik, mari kita berdoa, kita tutup firman Tuhan kita pada minggu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang memberikan kami Roh Kudus, Roh kebenaran dalam hidup kami, dalam hati kami. Tuhan, dengan roh kebenaran yang dari Tuhan, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang menjadi lebih baik. Roh yang merubah hidup kami dari yang tidak baik menjadi baik. Roh yang terus memimpin kehidupan kami dari kami masih kecil sehingga kami nanti menjadi dewasa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian dan segala syukur kami hanya kepada Engkau saja. Jadikanlah kami anak-anak yang baik. Terima kasih ya Roh Kudus. Ke dalam tangan nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan berikan persembahan. Nah persembahan adik-adik ini, adik-adik taruh di kotak ini yang kalian sudah bikin beberapa waktu yang lalu. Nah kotak ini nanti kalau sudah normal kita akan bawa ke gereja. Atau adik-adik boleh titip ke orang tua untuk ditransfer ke nomor rekening
GKI Kosambi Baru. Kita akan nyanyikan pujian kembali Aku Berubah ya. Ya. Sudah hafal kan adik-adik ya? Ya. Ibadah hari ini, kebaktian sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan Tuhan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain Tuhan, meskipun melalui online, tapi Tuhan Kau tetap menjagai kami, berikan kesehatan kepada kami, karena kami yakin dan percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus akan mengubah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan Kau senantiasa memberikan kekuatan kepada kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami tak henti-hentinya mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.